Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi kok ngomongin culture, apa nggak kejauhan tuh? Ini sebabnya ya. Oke teman-teman semua, thank you banget sudah nonton terus video-videonya Dunamis. Kita kali ini mau bahas soal kenapa justru di masa pandemi ini kita sangat perlu memulai meninjau ulang ya, merintis, beresin culture kita. Nah, jadi gini teman-teman semua, banyak organisasi yang jelas di masa pandemi ini perlu melakukan perubahan yang cukup signifikan dari caranya menjalankan bisnis. Kenapa? Ya sudah kita bahas di video sebelumnya lah ya. Ada cukup banyak hal yang sepertinya masih akan bertahan selama beberapa waktu ke depan. Yang jelas seluruh bisnis yang berhubungan dengan cara orang hidup, bekerja, kesehatan, ya mobilitas orang itu pasti akan terdampak. So banyak organisasi harus menemukan kembali apa sebenarnya bisnis yang bisa kita lakukan, apa cara-cara yang works di masa pandemi ini, siapa pelanggan kita sebenarnya, apa kebutuhan pelanggan kita. Cukup banyak hal yang signifikan harus kita ubah. Nah, masalahnya atau tantangannya adalah mengubah hal-hal tadi on paper itu mungkin kelihatannya gampang ya. Jadi kalau cuman oke, kita riset kemudian let's say apa yang mau kita lakukan on paper kelihatannya gampang, tapi realnya yang melakukan kan masih orang yang sama, yang bertahun-tahun menggunakan cara kerja yang sama, memimpin dengan cara yang sama, bergerak dengan cara yang sama. Pandemi mengubah banyak orang, alhamdulillah ya, cukup banyak organisasi mengakui bahwa ini masanya kami betul-betul bisa belajar banyak, dan banyak organisasi yang justru menggerakkan proses-proses pembelajaran, ya itu hal yang bagus. Tapi perubahan tetap saja tidak semudah itu. Kenapa? Nah, karena ada budaya. Jadi konon ada sebuah ungkapan yang ini dinisbatkan kepada Pak Peter Drucker ya, pakar manajemen, yang mengatakan bahwa culture eats strategy for breakfast. Jadi budaya organisasi itu bisa mentah-mentah menelan strategi. Karena kenyataannya strategi itu on paper ya, tapi di lapangan orang-orang yang melakukan strategi itu adalah orang-orang yang sudah punya kebiasaan. Nah, karena budaya itu sebenarnya adalah kebiasaan kolektif dari banyak orang, maka perubahan strategi harusnya juga ditindaklanjuti dengan perubahan kebiasaan. Nah, ini menariknya. Ada sebuah riset dari sebuah artikel dari Harvard Business Review yang menyebutkan bahwa ini penelitiannya sebelum pandemi ya, bahwa organisasi-organisasi itu udah cukup lama banyak mengadopsi teknologi, misalnya AI gitu ya. Nah, ternyata mengadopsi AI itu tidak sesederhana membeli teknologinya ya, tapi yang jauh lebih rumit adalah bagaimana teknologi itu kemudian bisa dipakai, dijalankan, dan menghadirkan value di bisnis kita. Nah, cukup tinggi ternyata kegagalan implementasi AI itu, bukan karena teknologinya nggak canggih, tetapi karena organisasi yang gagal tadi tidak menindaklanjuti dengan bagaimana orang-orang bisa mengadopsi teknologi itu dalam kehidupan mereka. Nah, sementara organisasi yang berhasil adalah organisasi yang segera yang memfollow up strategi perubahan teknologi dengan strategi perubahan budaya. Nah, maka kita perlu menengok nih ya, apakah budaya kita udah cukup lentur ya untuk menjalankan strategi baru yang kita tetapkan. Nah, maka dari itu kita mau bahas soal agility ya, atau agile culture di video kali ini. Oke, kita mau sepakati dulu nih ya teman-teman, bahwa yang disebut agile itu apa sih? Ya, memang kalau kita lihat sejarahnya dulu, agile itu awal mulanya dari software development ya, pengembangan di dunia, teman-teman dunia IT lah yang paham itu ya. Dia merupakan antitesis dari pengembangan yang sifatnya waterfall gitu ya, bahwa pengembangan software itu tadinya skemanya kayak air terjun gitu ya. Nah, sekarang lebih agile, lebih lentur, di mana yang kita rumuskan dulu adalah apa yang betul-betul dibutuhkan, kemudian secara teratur diperbaiki terus menerus. Nah,
Tapi kemudian ide itu diadopsi di banyak proses bisnis sehingga tidak hanya milik dari teman-teman di software development, tapi tentunya penerapannya tidak persis sama ya, penerapannya tentu memerlukan penyesuaian. Nah, sehingga lama-lama para pakar agile juga merumuskan bahwa agile itu sepertinya bukan langsung melulu soal metodologi ya, tetapi yang kita kenal dengan agile method gitu ya. Tetapi agile itu sebenarnya lebih merupakan mindset, karena banyak organisasi sudah berusaha untuk agile dengan bahkan merombak struktur organisasi yang tadinya hierarkis jadi tim-tim kecil begitu. Tetapi selama mindset orang tidak berubah, selama pola perilaku orang nggak berubah, maka perubahan title dan struktur tadi nggak terlalu banyak mengubah cara orang bekerja gitu. Jadi selain bahwa adaptasinya sudah sampai pada tataran desain organisasi, tapi yang paling utama adalah apakah orang-orang di dalam organisasi sudah punya mindset agile. Nah, disitulah budaya jadi penting. Nah, tadi udah kita sepakati bahwa budaya organisasi adalah kebiasaan kolektif gitu ya. Artinya kalau kita mau mengajak organisasi kita untuk agile, untuk lentur budayanya, maka kita mesti mengadopsi perilaku-perilaku yang ya memungkinkan kita untuk lentur bergerak itu. Nah, perilakunya apa saja? Nah, so far sih yang jelas cukup banyak tema-tema dalam agility itu adalah pergeseran dari yang tadinya organisasi itu sangat kental nuansa kontrolnya menjadi nuansa kolaborasinya. Jadi orang itu tidak lagi dikontrol dalam sekat-sekat organisasi, divisi, departemen, meskipun bisa jadi nama-nama itu tetap ada ya. Cuman orang kemudian bisa bebas berkolaborasi gitu. Nah, nuansa yang kedua yang kita temukan adalah sehingga orang tadi ya, karena orang bebas berkolaborasi, maka nuansa bekerja dalam kerja tim itu juga jadi salah satu, bahkan ada yang menyebut sebagai salah satu hukum hukum dari agile itu adalah law of the small team ya. Selalu perlu tim-tim kecil untuk bergerak. Nah, tapi nuansa yang kedua adalah juga nuansa fokus kepada customer. Loh, bukankah dulu organisasi juga sudah mengatakan demikian? Ya, betul. Tetapi seiring waktu, karena ketika organisasi berkembang menjadi makin baku ya, produknya baku ya, standar SOP-nya baku ya, punya track record panjang, maka orang cenderung untuk menawarkan kepada customer apa yang kita punya, yang kita improve terus-menerus. Jadi nuansanya itu inside out gitu ya. Jadi saya punya apa yang saya perbaiki terus, ini saya tawarin gitu. Nah, sementara agile itu sebenarnya, itulah mengapa ada yang mengatakan agile itu dekat dengan design thinking ya, karena memang nuansanya adalah apa yang orang butuhkan gitu. Jadi pelanggan kita itu, masalahnya di zaman sekarang ini pilihan punya banyak banget gitu. Jadi dan hampir banyak kompetitor juga bisa menghadirkan produk yang mirip-mirip gitu kan. Sabun apa sih yang beda ya kan, baju apa sih yang beda ya, dan mobil apa sih yang beda-beda banget gitu. Jadi hampir semua kompetisi udah nggak betul-betul distinct lagi secara teknologi. Maka yang akan memenangkan kompetisi atau pertarungan adalah organisasi yang makin memahami apa yang betul-betul dibutuhkan oleh pelanggannya sekarang. Jadi nuansa orientasi kepada kebutuhan pelanggan itu jadi penting gitu. Nah, yang ketiga mungkin nuansa dari agility adalah nuansa interconnectedness ya, saling keterhubungan antara satu hal dengan hal lain. Jadi kita tidak lagi bicara soal sekat-sekat atau resources yang dikuasai oleh banyak sebagian tempat tertentu, tapi kita bicara soal bagaimana keterkaitan gitu ya, ke kolaborasi antar tim, antar orang itu bisa lebih sering terjadi gitu. Nah, itu sepertinya mindset atau nuansa yang lebih kental dibandingkan bentuk-bentuk prakteknya ya. Practices-nya itu macam-macam gitu ya. Orang bisa guna mengadopsi tadi agile methodology, tapi yang jauh lebih penting adalah mindset-nya. Nah, tantangannya adalah mindset ini kan kalau di organisasi, dalam budaya organisasi tertuang di visi misi, turun ke dalam values gitu ya. Mungkin turun ke dalam key behaviors gitu, sehingga menjadi final values and behavior lah. Kalau kita biasanya mendesain ulang budaya organisasi, kita kemudian turunnya sampai ke final values and behavior atau key behavior gitu ya, dokumen key behavior. Nah, cuman masalahnya adalah
kadang-kadang key behaviors itu tidak betul-betul terejawantah di lapangan. Dia berhenti di dokumen. Nah, penyebabnya apa? Mari kita lihat. Jadi ada 4 fase ya pada saat kita mau either mengembangkan dari nol atau meninjau ulang budaya organisasi. Nah, fase pertama adalah fase ketika kemudian kita mendiagnosa apa sih sebenarnya budaya yang dibutuhkan, kemudian akhirnya kita membuat sebuah formulasi. Nah, jadi atau validasi ya, formulasi atau validasi. Kalau baru bikin berarti formulasi, kalau istilahnya sudah ada kita mau validasi. Nah, tapi dia depannya selalu dengan diagnosa. Nah, final values and behavior tadi kita asumsikan sudah ada. Seringkali banyak values saya amati masih cocok kok secara judul dengan apa yang terjadi di situasi kayak sekarang. Misalnya tadi ya, kalau kita bicara soal fokus pada customer, kayaknya customer first ya, tema-tema kayak gitu udah sering muncul. Kalau kita kolaborasi juga kata-kata itu di value juga udah sering muncul, bukan hal yang baru sebenarnya. Nah, tetapi bagaimana value itu diterapkan di masa sekarang, bagaimana diterapkan dalam konteks agility, ini yang barangkali berbeda. Agile-nya orang sales di masa pandemi ini beda dong dengan agile-nya orang finance. Misalnya gitu ya. Agile-nya orang IT operation beda dengan agile-nya orang research and development gitu. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan ulang apa tepatnya praktek dari values itu di kondisi sekarang, supaya lentur kita bergerak, supaya sesuai panduan behavior kita itu. Nah, disinilah sebenarnya perannya harus turun sebenarnya. Yang biasanya culture itu budaya itu bermainnya di level manajemen sampai mungkin level change agent yang tadi dibentuk tim oleh tim pengembangan budaya misalnya, harus turun sampai ke leader di level yang paling kecil, di unit yang paling kecil. Kenapa? Karena mereka lah yang tahu bagaimana values itu terejawantahkan di dalam keseharian. Dan nah ini paling penting, culture atau budaya kan tadi collective habits ya kan, realnya kan perilaku keseharian. Nah, padahal perilaku keseharian ini kan sebenarnya perilaku yang akan mengantarkan kepada pencapaian dong ya kan. Kenapa saya memilih values collaboration? Pasti ada pencapaian yang saya harapkan. Misalnya dengan berkolaborasi, maka ada numbers terkait dengan revenue yang bisa kena lebih besar. Ada numbers terkait dengan efisiensi akan menurun. Ya kan? Ada numbers terkait dengan speed pekerjaan, lead time yang juga mungkin akan berpengaruh. Nah, ini yang bisa ngonekinnya leaders di level paling bawah yang tahu lapangan. Nah, seringkali inisiatif perubahan budaya tidak turun sampai ke sana, belum nyambung sampai ke situ. Oke, jadi ada 2 nih ya, ada 2 poin. Bagaimana values yang ditetapkan itu ditetapkan behaviorsnya yang cocok dengan kondisi sekarang. Kolaborasi kita kayak apa sih? Kita jelas tidak mungkin bicara kolaborasi dalam konteks offline saat ini. Kita jelas harus bicara kolaborasi dalam definisi perilaku online, ya kan? Nah, tapi tidak sampai di situ, dia harus dikonekin dengan hasil-hasil bisnis. Ya, kalau kita berinisiatif mengkolaborasikan pola kerja tim ABC jadi tim kecil misalnya, maka apa yang akan terpengaruh? Apakah revenue akan meningkat? Apakah lead time akan lebih cepat? Apakah pengembangan produk lebih banyak, lebih sering, lebih cepat? Nah, ini yang harus dikonekin sehingga culture menjadi solusi atas pencapaian bisnis. Nah, ketersambungan antara 2 area ini, antara result sama culture, inilah seringkali missing linknya dari proses pengembangan atau perubahan budaya organisasi. Nah, karena si result atau hasil bisnis itu sudah berjalan sebagaimana biasanya, jadi orang merasa udah punya habit, ya udahlah jalanin ini aja. Sementara yang baru ini kalau nggak dikonekin, maka dia nggak betul-betul bisa keberhasilan. Maka seringkali agak memprihatinkan sebenarnya, banyak organisasi punya tim budaya yang kerjanya itu, mohon maaf ya, tanda kutip, cuman bikin event budaya gitu. Itu kalau di 4 tahapan tadi ya,
yang kita belum sempat sih. Oh iya, saya belum sempat singgung ya. Jadi habis diagnosa sama validasi formulasi, habis itu biasanya sosialisasi atau internalisasi. Nah, tahapan sosialisasi internalisasi itu salah satunya betul kita kadang-kadang bikin launching, bikin event, bikin apa namanya display gitu ya, pajangan-pajangan, desain ulang ruangan. Nah, tapi itu belum yang merupakan titik akhir dari pengembangan budaya. Karena pengembangan budaya harus jadi perilaku, maka sosialisasi yang kebiar tadi harus diturunkan lagi sampai ke level tim yang paling bawah sehingga ketemu perilaku realnya apa. Nah, lalu baru tahapan keempat namanya embedding mechanism. Jadi disambungin ke dalam hasil-hasil atau proses-proses bisnis yang real. Gitu sehingga ada koneksi antara culture dengan result. Nah, inilah moga-moga teman-teman langkah-langkah yang bisa teman-teman yang mungkin bergerak di budaya organisasi bisa lakukan gitu, bahwa teman-teman sih kalian lihat nih ada di tahapan mana organisasi sekarang. Apakah masih di tahapan diagnosa karena belum punya, apa sudah punya tetapi perlu didefinisikan ulang perilakunya. Nah, kalau sudah didefinisikan ulang maka perlu disosialisasikan sampai ke titik yang paling bawah di tiap organisasi apa tepatnya perilaku yang sudah dilakukan di era sekarang. Nah, kemudian dikonekin dengan hasil bisnis gitu. Jadi momen pandemi ini sebenarnya momen yang tepat untuk kita mengubah budaya. Kenapa? Karena apa ya? Triggernya, disrupsinya udah luar biasa. Tadinya kita tuh susah ngubah habit orang, tiba-tiba habitnya luar biasa kan. Banyak organisasi tuh udah lama kenal yang namanya online learning, yang namanya pembelajaran berbasis Zoom, MS Teams dan sebagainya. Saya kan udah lama gitu ya, tapi kan masa pandemi ini tiba-tiba memaksa orang untuk bergerak dan budayanya terbentuk. Orang biasa meeting online, orang biasa berkolaborasi online. Nah, ini kan momentum yang bagus, untuk membuat orang care ya. Tadinya organisasi kalau punya protokol, beberapa bisnis tertentu yang punya protokol kesehatan itu nggak banyak yang peduli, tapi di era sekarang tiba-tiba semua orang peduli sama protokol kesehatan. Nah, ini kan berarti momentum yang bagus banget untuk orang bisa berubah budayanya. Nah, tanpa harus bicara biaya yang gebiar, budaya sebenarnya bisa diinternalisasi secara optimal dengan tadi mengkonekkan hal itu ya, antara desain perilaku dengan hasil. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.